2007. Oke, ini berarti dari 2002 sampai 2007 nih udah lama sekali nih. Soalnya ada yang terbaru nggak? Ini udah 15 tahun yang lalu. 2020 lah atau 2021 yang terbaru. Jadi kita bisa analisis. Kalau ini kan 2007 udah lama sekali waktu Ibu masih kuliah. Kalian udah kemana 2007? Masih SMP ya? SD. Atau masih SD? Nah, lihat yang terbaru ini kan Sustainability Report 2021. Ada nggak annual reportnya? Ini juga bisa sih. Nah, jadi lihat satu-satu Sony. Jadi di sana untuk untuk menyusun KPI kita harus tahu dulu empat perspektif. Dari 4 perspektif itu kita cek satu-satu di sini, kita highlight. Misalnya tadi terkait apa tadi ada karyawan. Nah, berarti karyawan tersebut masuk ke learning and growth. Ngapain mereka di sana? Ini fasilitas kegiatan karyawan. Dia memberikan tunjangan kesehatan, tunjangan uang asrama, dan lain gitu ya. Nah, berarti dia untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya, berarti ke learning and growth gitu. Nah, dia punya nih beberapa kriteria indikator untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, misalnya satu bla 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 misalnya. Lalu yang kedua mungkin dia kasih pelatihan gitu ya, ada pelatihan. Nah, atau dia punya rating untuk menilai karyawannya. Nah, dia punya standar penilaian tersendiri. Mungkin ada bintang 1 sampai bintang 5 mungkin ya untuk nilai karyawannya. Nah, itu nanti masuk ke learning and growth. Lalu lanjut lagi ke bawah kayak gitu. Jadi kita baca semua lalu kita identifikasikan ini masuk ke mana, ini masuk ke mana gitu. Kalau memang perusahaannya belum punya KPI, kita yang carikan gitu. Kita yang kelompok-kelompokkan mereka ke dalam perspektif-perspektif yang ada yang sudah kita pelajari di balance scorecard. Gitu, Sony. Gimana? Izin bertanya, Bu, apakah KPI ini, Bu, harus berbentuk tabel-tabel gitu, Bu? Atau bagaimana, Bu? Karena soalnya lihat di Google, Bu, bentuknya kayak tabel-tabel gitu, Bu. Iya. Jadi yang akan kita buat memang sebelumnya kan Ibu udah pernah share screen juga ya. Nah, sudah pernah share contoh KPI-nya dan juga di video pembelajarannya juga sudah ada contoh KPI-nya. Dia memang berbentuk tabel. Nanti Ibu share lagi ya. Nah, itu ada tabel pertama perspektif apa, yang kedua indikatornya apa ya untuk menilainya. Lalu ada measurement-nya ya, standar pengukurannya itu apa dan targetnya berapa gitu. Memang berbentuk tabel. Oh, baik, Ya. Bu. Gitu. Jadi kalau memang belum ada, tapi coba pastikan lagi ya, lihat di artikel-artikel terdahulu, siapa tahu sudah ada yang pernah membahas itu dan membuatkan KPI-nya gitu. Kalau sudah dibuatkan KPI-nya, kalian tinggal tambahkan gitu. Minimal berapa ya? Ada di peraturan yang kemarin Ibu kirim. Minimal 1 KPI dari masing-masing perspektif jika sudah pernah ada. Tapi kalau belum ada, kalian buatkan KPI baru ya, at least 3 KPI untuk masing-masing perspektif. Kalau belum ada berarti minimal 3 ya. Tapi kalau sudah ada berarti tambahkan minimal 1 per perspektif. Gitu. Bu, berarti Bu kan misalnya ini Bu nggak ada nih Bu misalnya. Berarti untuk bab 2 mengenai indikator KPI-nya dikosongin ya Bu? Iya, di 2.6 dikosongkan karena kan nggak ada. Kalau di peraturan kan Ibu buat dalam kurung jika ada, gitu ya. Kalau yang ada KPI-nya berarti buat di 2.6. Tapi kalau yang tidak ada, subbab 2.6-nya kosong. Gitu. Nah, berarti Bu untuk evaluasi indikator kinerja di bab 4 Bu bagaimana Bu? Apakah karena belum ada karena gimana? Dibuat baru. Baru ya Bu? Dievaluasi indikator kinerja ya Bu? Iya, coba stop share dulu. Perasaan Ibu udah pernah terangkan kemarin. Bu, terangkan lagi. Terlihat ya?
Nah, nih, silakan diperhatikan ya, nanti jangan ada yang bertanya lagi. Kalau misalnya perusahaan yang kalian teliti itu sudah punya KPI, berarti kalian buat di subbab 2.6 indikator kinerja atau KPI saat ini dan peta strategi. Makanya dibuat di sini jika ada. Tapi yang nggak ada berarti ini dihapus sampai 2.5 saja bab 2-nya. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Lalu kalau misalnya yang tadi dia punya 2.6, berarti dia punya 4.2. Berarti dia harus mengevaluasi KPI saat ini jika ada. Tapi yang nggak punya, yang tidak ada ini nggak ada. 4.2 evaluasi KPI nggak ada. Dia langsung merekomendasikan KPI yang baru. Gitu ya. Nah, ini sifatnya wajib. Nah, maksudnya yang bab 4 ini bisa dilihat di format laporan di sini. Nah, nih di minggu ketiga nih ya, membuat KPI baru perusahaan berdasarkan current condition perusahaan. Dalam kurung, jika perusahaan belum menerapkan BSC, maka buat KPI baru at least 3 KPI untuk masing-masing perspektif. Ini yang Sony tanyakan tadi ya. Berarti kelompok Sony, kalau memang SH2 belum punya KPI, Sony buat at least atau minimal 3 KPI untuk masing-masing perspektif. Perspektif finansial 3, customer 3, learning and growth 3, customer 3 gitu ya. Nah, jadi 3. Jadi namun ya, jika sudah menerapkan BSC, misalnya ada kelompok lain yang perusahaannya sudah punya BSC ya. Nah, atau sudah punya peta strategi juga, maka tugasnya hanya membuatkan tambahan baru KPI. Minimal 1 KPI dari masing-masing perspektif. Misal di perusahaannya tersebut ya, masing-masing perspektif itu sudah punya 2 KPI, berarti kalian tinggal tambahkan minimal 1 gitu ya. Nah, atau mungkin di perusahaan tersebut banyak KPI-nya. Per perspektif finansial dia punya 5 KPI. Di perspektif pelanggan punya 4. Nah, intinya kalian buat minimal masing-masing 1 perspektif tambahan. Menurut kalian apa yang kurang, apa yang harus ditambahkan dari KPI tersebut? Gitu. Nah, jika dirasa salah satu perspektif tidak perlu, ya di sini ya, tidak perlu ditambah, silakan tambah pada perspektif lain yang memerlukan. Misalnya, Ibu bilang tadi, kalau di perspektif finansial sudah 5, kalian bilang, apalagi ya yang mau ditambahkan, sudah 5 nih, udah banyak indikatornya. Oh, berarti nggak usah saya tambahkan aja di perspektif consumer, sepertinya kurang. Nah, kalian tambahkan berarti 2 di sana. Gitu ya, karena di finansial tadi kan kalian nggak jadi tambahkan 1 ya. Nah, digantikan di perspektif customer yang harusnya 1, sekarang jadi tambahannya menjadi 2. Nah, seperti itu. Jadi dibaca detail ya yang ini, ketentuan ini. Oke, nah di sini Bu bilang kan, sebentar. Nah ini, mengumpulkan nih, ini kan di minggu kedua ya, mengumpulkan seluruh data yang berkaitan dengan bahan BSC seperti laporan keuangan, including CALK, catatan atas laporan keuangan, 3-5 tahun terakhir ya. Nah, ini dipastikan sudah ada ya. Lalu company profile-nya, jurnal artikel dari Google Scholar yang berkenaan dengan perusahaan yang dipilih. Ini gunanya apa ini? Agar kita lebih mudah untuk memahami dan menganalisis perusahaan tersebut karena sudah pernah ada peneliti sebelumnya yang sudah pernah meneliti terkait perusahaan itu. Jadi kita mudah, oh ada ringkasannya nih dari peneliti lain tentang perusahaan ini. Kita baca itu aja kita udah ngerti. Kalau dari laporan keuangan kita juga bisa paham tapi lama ya, kita cek satu-satu laporan keuangannya, CALK-nya dan yang lain gitu. Lalu dan hal lain yang diperlukan dengan citasi dari sumber resmi. Nah ini, jadi seharusnya di minggu kedua, kan Ibu kemarin kasih aja ya, coba mahasiswanya baca atau enggak ya. Ibu kasih, silahkan dicek di format Bahasa Indonesia laporan halaman kedua. Gitu. Nah, harusnya kalian cek ini, keterangan ini. Nah, ini minggu kedua sudah selesai ya. Minggu ketiga baru kalian lakukan analisis BSC, analisa KPI existing perusahaan.
Oke, nah kita lihat di perusahaan tersebut yang existing ada nggak KPI-nya. Kalau tidak, kita cek di jurnal artikel. Siapa tahu sudah ada yang pernah membuatkan KPI perusahaan tersebut. Tapi jika masih belum KPI baru untuk perusahaan tersebut, gitu. Nah, seperti yang Ibu informasikan tadi. Oke, ini sekarang minggu kelima ya. Nah, ini minggu keempat membuat hasil yang menganalisa hasil yang telah dibuat. Nah, lalu selanjutnya ya, siapa tahu ada pertanyaan yang sama. Ini sebelumnya pernah Ibu share, ini terlihat ya, sebentar. Ulang lagi ya. Oke, ini terlihat ya PPT-nya. Terlihat, Bu. Nah, ini dia KPI tersebut. Contohnya. Nah, ini yang pernah Ibu terangkan minggu lalu, masih ingat? Nah, ini. Perspektif, nggak usah misalnya kalian nggak usah buat 25% nih, finansial misalnya. Di financial perspektif, objektifnya apa? Indikatornya apa ya? Increase shareholder value, measurement-nya sama apa? Dia ngukurnya dengan apa? Share price. Targetnya berapa? 50% increase. Nah, satu-satu ini per perspektif harus ada alasannya. Kenapa 50% increase? Nah, berarti kalian harus cek di 5 tahun ke belakang. Misalnya sekarang, atau minimal 3 tahun ke belakang. Kalian sekarang menganalisa untuk tahun 2022. Laporan keuangan tahun 2021 gimana share price-nya? 2020 gimana? 2019 bagaimana? Makanya kita bisa menetapkan target tahun 2022 ini seperti apa. Nah, jadi makanya kita buat per perspektif. Ada finansial, apa saja itu, customer, internal proses, dan learning and growth. Masing-masingnya itu ada semuanya di sini. Nah, ada pengertiannya di sini dan sudah Ibu jelaskan di video pembelajaran bahasa Indonesianya. Ya, slide-nya bahasa Inggris, Ibu jelaskan bahasa Indonesianya. Nonton lagi, ada semuanya jawabannya di sini. Bagaimana cara buatnya, ada semuanya. Ini contoh-contoh yang ada di buku Hansen Mawan ya. Nah, ini contohnya, dia buat proses perspektif ya. Nah, dia buat objektif. Ya, objektifnya untuk innovation increase the number of new product ya. Nah, dia buat KPI-nya ini gimana cara dia mengukur? Dia lihat number of new product per total product. Nah, berapa jumlah new produknya per total product. Nah, sekian. Misalnya seperti itu. Atau increase proses quality di operation-nya. Nah, apa itu quality? Cost, output yield, dan lain-lain. Jadi ini masing-masing perusahaan pasti berbeda. Nah, kita kalian nggak boleh misalnya gini, saya contoh aja ini, saya copy lalu paste. Tapi kan beda-beda perusahaan. Nanti Ibu tanya increase the number of new product. Emangnya perusahaan tersebut mau nambah produknya ya? Iya Bu, mana buktinya? Mana buktinya laporan keuangan yang bilang perusahaannya mau menambah produk, atau di jurnal artikel ataupun di website resmi perusahaan dia bilang bahwa dia nambah produk, misalnya seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan perusahaan kita masing-masing yang akan kita teliti. Ya. Ini contohnya untuk learning and growth ya. Nah, increasing employee capability ya. Nah, dia mau objektifnya itu tujuannya untuk meningkatkan kemampuan karyawan. Gimana dia mengukur? Dia ingin mengukur rating untuk kepuasan karyawan. Satu. Yang kedua, dia mengukurnya by employee turnover percentage. Lalu employee productivity, hours of training, banyak ya. Lagi ada strategic job coverage ratio. Nah, dan lain-lain. Nah, ini contoh-contoh yang sudah ada. Gitu. Bisa mungkin kalian terapkan, dicek di perusahaannya. Mungkin ada di kata-kata di perusahaan kami terus meningkatkan kinerja karyawan kami. Setiap tahun kami melakukan survei kepada customer untuk mengecek kepuasan customer atas layanan karyawan kami. Misalnya seperti itu ya, di laporan keuangan atau di annual report. Berarti kalian bisa masukkan, oke, saya masukkan di learning and growth perspective adalah terkait increasing employee capability. Measurement-nya ini targetnya sekian. Misalnya seperti itu. Jadi kita membuat
KPI tersebut. Nah ini ya, targetnya ini harus masuk akal, gitu ya, harus masuk akal sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut. Gitu. Hari ini bisa kita forecasting, ya. Ada yang tahu cara forecasting? Forecasting itu kan kalau bahasa awamnya seperti kita meramal apa yang terjadi di depan, ya. Forecasting itu kan kita kira-kira ke depannya akan seperti apa. Tapi kita by data, ya. By data itu dari laporan keuangan yang sudah dipublish. Ibu share Excel ya. Sebentar. Oke. Oke, ini terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Misalnya terkait penjualan, misalnya penjualan perusahaan. Ini tahun 2018 penjualan perusahaannya itu 1.000 misal. 2019 tahu-tahu dia naik jadi 2.300, jauh ya, 100% gitu, 1.700 saja. Lalu 2020 udah masuk COVID, turun dia jadi 500. 2021 naik lagi misal 1.500. Berarti ini kan naik turun ya untuk penjualan perusahaan. Nah, kita cari rumus untuk mencari pertumbuhan penjualan itu apa? Misalnya kita mau perspektif pelanggannya, ya, perspektif finansialnya itu salah satunya ada pertumbuhan penjualan, gitu ya. Nah, kita cek caranya kan cari dulu berapa pertumbuhan penjualannya itu, penjualan sekarang dikurang penjualan tahun lalu, ya. Nah, per penjualan sekarang ada persentage-nya ya. Nah, nanti cek 2018 berapa, 2019 berapa pertumbuhannya, 2020 berapa, 2021 berapa, nanti kita forecast. Kira-kira tahun 2022 ini pertumbuhannya gimana? Naik atau turun? Gimana cara kita forecast? Bisa by data ya. Kita cek di laporan keuangannya, oh ternyata perusahaan ini dia create produk baru, dia create produk barunya 5 lagi, misalnya 5 produk baru, 5 varian gitu. Sepertinya ini pangsa pasar akan tertarik sekali dengan varian ini, mungkin perusahaannya sudah melakukan survei dan lain-lain, udah promosi juga. Saya optimis perusahaan ini tahun 2022 bisa sampai 5.000 penjualan misal. Seperti itu. Nah, jadi ada datanya. Atau mungkin pakai Excel kan juga bisa ya kita melakukan forecasting. Misalnya nih, ambil forecast sheet ini ya. Nah, ini dia. Lihat ya, kita blok aja ini. Kira-kira pertumbuhan penjualan 2022 berapa? Kita mau tahu. Udah pernah belajar Excel kan? Nah, Excel itu banyak sekali alat-alat analisis keuangan yang bisa kita pakai. Kita ambil forecast sheet, ambil data forecast sheet. Kalau by Excel ya, by Excel dari data di Excel saja, dari data laporan keuangan tahunan di pertemuan penjualan saja, dia forecast-nya kira-kira penjualannya itu segini ya, di angka nih kira-kira 1.000, di atas 1.000, bisa jadi 3 ini ya, paling rendah itu di bawah 500, paling tinggi itu di bawah 2.000 katanya, kata Excel ya, kalau kata data ini. Nah, by data ini dia bilang, ini nggak mungkin penjualan tahun 2022 tidak mungkin lebih dari 2.500 katanya kalau by data ini. Kalau by data ini juga dia bilang nggak mungkin kurang dari 300 misalnya. Nah, ini adalah data forecasting kita lakukan di Excel. Tapi bisa jadi mungkin sampai 5.000. Kenapa? Mungkin ada alasannya, oh dia tambah produk baru, Bu. Misal. Ya. Nah, sampai berapa persen dia bisa. Tapi kami menganalisa dari sini, dari laporan keuangannya juga, dari Excel juga, kami mungkin memforecast dia naiknya
Jadi 2.000 penjualan. Karena baru tahun pertama dia launching produk tersebut. Sepertinya pasar masih belum kenal. Mungkin 2023 baru dia bisa sampai 4.000 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi melakukan analisa itu tidak bisa asal-asal, kita harus by data. Intinya by data. Gitu. Bisa juga kita lihat kondisi ya. Nah, kondisi perusahaan tersebut seperti apa? Kalau misalnya di penjualannya kita lihat naik turun. Kita lihat dulu nanti di laporan keuangannya, di laba ruginya misalnya, nah, dan lain-lain. Seperti itu contohnya, ya. Gimana, Sony? Tadi pertanyaan Sony ya. Ibu yakin mungkin yang lain juga masih ada yang kurang paham, jadi Ibu jelaskan semuanya. Tidak perlu ya. Kemarin itu kan breakout room itu Ibu gunanya untuk cek satu-satu progres. Nah, tapi sekarang sharing session untuk bareng-bareng semuanya. Gimana, Sony? Baik Bu, berarti Bu kalau untuk peta strategi itu Bu berbentuk peta dia Bu? Atau bagaimana Bu? Iya, benar sekali. Berbentuk peta. Nah, Sony lihat lagi ya ini ya. Ini dia. Contoh. Ini dia, ada di chapter 13 itu. Di PPT. Nah, harus dibuka lagi. Ini contoh peta strategi itu. Oke, jadi dia harus link and match ya. Kayak di Jen Vokasi ya bilang link and match. Lalu di sini misal dia harus peta strateginya itu harus konsisten. Peta strategi ini sebenarnya adalah isinya adalah dari KPI yang kita buat. Lalu setelah kita buat KPI baru kita bisa buat peta strategi. Nah, jadi memang nanti nonton lagi ya video itu, di video udah Ibu jelaskan detail, udah Ibu coret-coret juga di video pembelajaran. Jadi perusahaan tersebut jika memang dia profit oriented pasti tujuan akhirnya adalah memperoleh laba yang maksimal. Ya, kalau di sini dia increase shareholder value. Mungkin ada lagi perusahaan yang increase profit ya. Ada juga perusahaan yang bilang seperti itu. Nah, jadi memang dari bawah dia ya, dari learning and growth dulu. Dia pupuk dari bawah learning and growth, naik ke internal proses, lalu berhubungan lagi dengan customer finansial. Akhirnya di finansial. Di learning and growth, dan di sini ada improve employee skill ya. Nih, cuma satu ya KPI-nya, apa indikatornya. Berarti di sini juga satu, improve employee skill. Naik, internal proses ini ada berapa? Ada berapa nih internal proses di sini? Objektifnya. 2, Bu. Ada 2, improve cycle time sama redesign proses. Oke, berarti di peta strateginya juga 2. Improve cycle time sama redesign proses. Jadi sama ya. Nah, jadi intinya perusahaan itu jika analisis kita, jika perusahaan itu skill dari employee-nya sudah meningkat, sudah pasti dia akan meningkatkan cycle time-nya gitu. Nah, juga dia akan meredesain proses, jadi akan lebih cepat dia kerjanya perusahaan tersebut. Nah, berarti dari employee-nya dulu dia perbaiki, SDM-nya dulu. Nah, setelah itu ketika internal prosesnya sudah oke jalan, ini pasti akan ngefek ke kalau cycle time itu waktu yang diperlukan untuk membuat satu barang, mungkin sebelumnya ada 15 jam, karena skill dari employee-nya sudah meningkat, jadi 10 jam. Ya. Berarti kita bisa hemat waktu 5 jam ya untuk membuat proses tersebut. Jika waktu sudah bisa kita hemat, pasti finansialnya akan support. Makanya dia akan decrease proses cost, menurun. Untuk biaya untuk melakukan proses itu pasti akan menurun karena cycle time-nya sudah meningkat di sini ya. Nah, lalu di sini improve delivery reliability, increase customer retention ya. Kenapa? Ternyata customer-nya senang. Yang sebelumnya produknya jadinya 15 jam sekarang jadi 10 jam. Oke. Lalu improve the delivery reliability. Pengirimannya juga akan cepat ya. Nah, gitu. Jadi dia ngefek ke atas semuanya. Karena lalu ini increase customer retention dan increase market share. Karena customer retention-nya sudah increase, sudah meningkat, maka market share-nya juga akan meningkat. Nah,
Kita lihat di customer tadi ada 3 kan, increase market share, ya, increase customer retention, improve delivery reliability. Itu ya, ini dia. Ada 3 nih. Nah, di sini juga 3. Itu 2, 3. Nah, lalu setelah itu pasti dia akan naik ke finansial. Nah, finansialnya di sini ada 4. Increase shareholder value, profit, revenue, decrease process cost. Nah, di sini. Nih, ada 4. Di terakhir increase shareholder value. Jadi harus sama. Gitu ya. Jadi nanti Ibu cek di laporan PBL-nya, kalian buat strategic manajemennya seperti ini ya. Nanti tiba-tiba di growth misalnya 1. Tiba-tiba di peta strateginya ada 5. Nah, Ibu nggak terima, itu nggak konsisten namanya. Oke, harus sama. Harus dia nge-link dia. Apa yang kita buat di strategic management, kita tuangkan dalam bentuk peta strategi. Peta strategi itu berbeda-beda ya, tapi secara umum seperti ini bentuknya itu. Mungkin ada buatnya memanjang, tapi tetap ada learning and growth, internal process, customer financial, dan jangan lupa ada panahnya ya. Karena banyak kemarin itu pas buat laporan itu nggak ada panahnya, improve employee skill. Garis saja ke atas, kita nggak tahu panahnya ke atas atau ke bawah. Gitu, karena itu menandakan efek langsung ya kalau arah panah tersebut. Begitu, Sony. Gimana? Baik Bu, nanti Sony coba implementasikan ke laporan Sony Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Oke, sebentar. Nah, seperti ini ya. Untuk share lagi. Ini yang dibuat kakak kelasnya tahun lalu. Nah, dibuatnya seperti ini. Nih, misalnya dia buat seperti ini, keuangan, dia mau meningkatkan pendapatan perusahaan. Berarti dia cara mengukurnya adalah kenaikan pendapatan, dia lihat di revenue. Ya. Nah, lalu dia targetnya apa? Dia mau persentase kenaikan pendapatan meningkat 30% dalam setahun. Gitu. Nah, sebenarnya di sini kan dia buat seperti itu saja, nggak ada penjelasannya di bawah. Ada nggak? Nah, seharusnya harus ada penjelasannya. Ya, jadi intinya kalian buat tabel dulu seperti ini, ya. Di bawah tabel itu harus ada penjelasannya. Di bawah ini, ya, ada seperti paragraf satu persatu. Misalnya kalian deskripsikan terkait keuangan. Nah, perusahaan misalnya apa tadi Sony? Sebentar, meningkatkan pendapatan perusahaan dan kenaikannya 30% ya, target 30% per tahun. Seperti berdasarkan dari laporan keuangan yang sudah kami teliti bahwa perusahaan Asadwar ini 3 tahun ke belakang mengalami kenaikan pendapatannya itu, misalnya tahun 2019 pendapatannya sekitar 1 juta, misal 2019 jadi 1.500.000, naik 50% ya. 2017 misalnya naik 2000 berapa lagi 2020 misalnya jadi 2 juta gitu. Nah, kalian cek kenaikan itu kira-kira berapa persen per tahun ya. Nah, naik turunnya itu berapa persen sehingga kelompok penulis menargetkan tahun 2022 ini perusahaan mendapatkan kenaikan pendapatan sekitar 30% ya, berdasarkan laporan keuangan tahunan, dan juga perusahaan ini sedang melakukan ekspansi usaha ya. Berdasarkan laporan annual report, ekspansi usahanya itu ada kira-kira 30 unit cabang baru yang dibuka. Misalnya seperti itu. Kalau ada 30 unit cabang baru yang dibuka, per unit cabang asumsikan dia dapat pendapatan sekian kali 30, maka akan mencapai 30% dalam tahun ini. Misalnya seperti itu keterangannya. Jadi harus ada reason-nya, harus ada alasannya kenapa kalian buat menargetkan persentase pendapatan meningkat 30%. Gitu. Lalu ini kalau pelanggan, kelompok ini buat peningkatan kepuasan
pelanggan. Dia cek dari persentase on time delivery. Dia cek dari on time delivery-nya ada berapa persen. Nah, dia mau menargetkan peningkatan Cosmos 5 kali lebih cepat dalam setahun. Nah, Cosmos ini mungkin dia ada sendiri yang untuk mengecek persentase on time delivery ya. Dia targetkan 5 kali lebih cepat. Ibu lihat di keterangannya, oh ternyata dia tahun ini nambah karyawan 100 orang. Ya, kalau 100 orang untuk per cabang, oh berarti memang bisa nih 5 kali lebih cepat karena karyawannya lebih banyak. Misalnya seperti itu. Jadi nggak boleh bilang 5 kali lebih cepat, tapi nggak ada hal yang dilakukan. Cuman itu aja, karyawannya tetap sekian, gajinya nggak dinaikkan, kesejahteraannya masih seperti itu, jam kerjanya masih seperti itu. Nah, gimana caranya dia 5 kali lebih cepat kalau tidak ada yang berubah gitu. Lalu nih, kualitas layanan yang baik, penyelesaian klaim pelanggan. Kan ada ya, perusahaan tersebut ada ukur kinerja dari penyelesaian klaim pelanggan. Nah, peningkatan powership program 5 kali lebih tinggi mungkin untuk pelayanan yang lebih responsif. Nah, ini mereka lihat dari laporan annual report-nya. Mungkin di annual report-nya dia bilang powership program dari perusahaan kami adalah seperti berikut ini di datanya. Makanya kelompok ini pede untuk menargetkan ini 5 kali lebih lebih tinggi mungkin ya pelayanannya. Oke, meminimalisir kesalahan kegiatan operasi. Nah, ini terjadinya kasus salah entry ya. Nah, targetnya perbaikan kualitas EDI 10% lebih optimal. Mungkin dia ada nanti Ibu tanya ke kelompoknya, misalnya pas dia presentasi, itu kan ada sesi tanya jawab juga ya, nanti pas presentasi. EDI itu apa? Oh Bu, EDI itu nama pengukuran Bu di perusahaan kami, ini Bu dokumennya, misalnya seperti itu. Ini Bu datanya. Lalu proses bisnis. Nah, kompensasi dan manfaat, layanan dukungan kualitas hidup bagi pekerja, pembayaran gaji dan menerima manfaat kesehatan meningkat 20%. Nanti cek, ini masuk ke proses bisnis internal atau learning and growth. Nah, nanti itu mungkin akan Ibu tanyakan misalnya. Ini proses bisnis internal Bu karena bla bla bla. Jadi intinya Ibu ingin tahu alasan dari kelompok tersebut kenapa memasukkan kompensasi ini ke proses bisnis, kenapa nggak ke learning and growth, misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi apapun informasi yang ada di laporan itu kalian harus mempertanggungjawabkannya, harus ada alasannya by data. Lalu di sini ada pembelajaran dan proses pertumbuhan atau learning and growth ya. Ini sosialisasi visi misi strategi perusahaan diukur dengan penyelenggaraan acara sosialisasi, targetnya 12 kali dalam setahun. Ibu tanya 12 kali ini kapan aja nih? Oh, setiap bulan Bu diadakan. Biasanya diadakan berapa kali setahun? 6 kali aja Bu per 2 bulan. Kami maunya 12 kali dalam setahun atau per bulan karena bla bla bla. Oke. Nah, lanjut pelatihan karyawan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi harus ada alasan untuk masing-masing perspektif yang kalian tawarkan untuk perusahaan ini. Kalau di sini dia pelatihan diadakan perusahaan, targetnya 24 kali pelatihan dalam setahun. Nah, gitu. Berarti kira-kira 1 bulan itu ada 2 kali pelatihan. Atau mungkin ada yang buatnya pelatihan ini per karyawan dia maunya. Per karyawan itu dalam setahun minimal dia ikut 2 kali pelatihan per karyawan. Kalau kelompok ini buatnya per perusahaan ya 24 kali. Misalnya seperti itu misal. Ini juga dihubungkan dengan perusahaan tersebut. Kita cek perusahaan tersebut biasanya seperti apa, memberikan kesejahteraan, pelatihan dan lain-lain. Lalu bentar ya. Oke, mana dia tadi peta strateginya? Oh, ini dia. Oke, nah makanya dari situ, maka kelompok ini
buat peta strategi yang baru. Nah, ini dia. Gitu ya, Ibu cek menjaga moral dan komitmen karyawan, meningkatkan skill, revenue and product quality, operational excellence, customer memahami. Nah, ini nggak matching dengan yang tadi ya. Customer-nya itu ada beberapa tadi ya, kalau tidak salah ada 2 atau 3 perspektif kan. Nah, kalau di sini cuma 1. Finansial mungkin tadi ada beberapa, ada 2 nih, kalau di sini hanya 1. Jadi gitu. Jadi harus matching antara strategi yang kita tawarkan KPI dengan petanya. Oke? Gitu kira-kira. Gimana? Yang lain? Sony gimana Sony? Baik Bu, sudah paham Bu. Mungkin ada kelompok lain mungkin Bu yang udah siap Bu, mungkin bisa bantu jelasin gitu Bu. Ayo, yang lain. Boleh sharing-sharing sama temannya. Sekarang waktunya. Kelompok lain gimana? Sudah ada yang sampai peta strategi, tapi ternyata Bu, galau Bu, ragu nih gimana Bu? Caranya boleh, di-share aja sekarang. Anindita gimana? Anindita kelompok 6. Sudah sampai mana kelompoknya Anindita? Masih di bab 4 Bu, sama kayak Sony masih bingung dengan strategi KPI-nya itu. Oke, berarti masih merumuskan KPI-nya. Iya. Oke, tapi sudah mengerti ya dengan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dianalisa? Sudah paham? Udah Bu, dari penjelasannya Bu tadi udah bisa buat gambaran untuk KPI nanti. Oke. Jadi harus konsisten ya. Nah, itu nanti ada nilainya untuk konsistensi itu. Misalnya kalian sudah detail sekali di KPI, tahu-tahu di peta strateginya zonk. Di KPI-nya 2, misalnya learning and growth, di peta strateginya ternyata 1 dan itu nggak berhubungan. Nah, itu nggak bisa. Dia harus berjalan seiringan ya, konsisten. Yang lain gimana? Ayo, siapa yang mau share? Kalau ada kendala Bu, misalnya seperti ini, Bu, boleh nggak Bu, Ibu tolong cekkan punya saya. Nah, kira-kira seperti apa? Boleh. Sekarang waktunya. Tapi nanti kalau udah dikumpul nggak ada lagi, udah by nilai ya. Nah, apa yang kalian cekkan ya Ibu revisi, Ibu kasih review, tapi nggak bisa, udah ada nilainya langsung. Ya, nanti diperbaiki ketika mau presentasi pas UTS. Jadi nanti hari Minggu ini ya, deadline jam 23.59 kalian kirimkan laporan PBL 1. Laporan yang format yang Ibu share tadi ya, laporan itu. Ini kan minggu kelima nih ya. Minggu depan kita udah masuk bab baru, Quality and Environmental Cost Management. Minggu ke-6. Kita masuk bab baru ya. Nah, sembari Ibu mengkoreksi dari laporan yang sudah kalian kirimkan tersebut. Ibu koreksi, bukan Ibu koreksi, Ibu review. Nanti Ibu berikan reviewnya di learning tersebut, di learning. Nanti kalian cek ya. Kalian cek untuk komen dari Ibu di learning. Plus Ibu sudah masukkan nilainya langsung dari laporan tersebut. Oke, di minggu ke berapa ya? Ke-6 atau ke-7 kalian cek ya, misalnya kalau bisa itu sudah selesai Ibu review semua minggu ke-6 atau ke-7, kalian cek komen tersebut, kalian perbaiki. Ya. Kalian perbaiki, kalian revisi, perbaiki lagi laporan, lalu buat PPT nanti dipresentasikan untuk nilai UTS. Gitu. Jadi nilai untuk PBL 1 adalah 1 nilai laporan yang Ibu yang akan kalian upload hari Minggu ini. Yang kedua adalah nilai laporan yang sudah diperbaiki plus presentasi. Satu yang Ibu sikat di presentasi ada sesi konfirmasi. Ibu tanyakan ini maksudnya apa, mana ya, kenapa kalian analisis seperti ini. Nah, itu adalah nilai untuk komponen nilai UTS-nya. Jadi kita nggak ada UTS yang soal-soal ya. Kita UTS-nya itu digantikan dengan presentasi PBL, PPT gitu. Makanya kenapa Ibu kami buat untuk deadline-nya dalam minggu ini agar kalian bisa memperbaiki lagi ya. Nah, memperbaiki lagi untuk menjadi perfect di
PBL-nya, PBL satunya. Nah, untuk jadi perfect di presentasinya. Jadi mungkin pas di laporan mungkin ada yang kurang-kurang, mungkin nilainya cuma dapat 65, misalnya kan jelek ya 65 masih di bawah. Tapi ternyata kelompok tersebut dia perbaiki dan pas presentasi dia bagus, bisa jadi nilainya jadi 90. Nah, misalnya seperti itu. Gitu ya. Tapi jangan ditargetkan dari awal, nggak apa-apa lah jelek dulu, nanti kan udah tahu ininya, nanti kita jangan seperti itu ya, karena dia ada komponennya. Oke. Muhammad Hafiz. Bu, izin Bu, boleh nggak Bu minta saran atau revisi dari Ibu terkait kelompok kami? Soalnya udah sampai di rekomendasi KPI Bu. Oke, boleh di-share aja. Untuk Yana boleh share screen nggak ya? Oke. Ini apa? Perusahaan PT Sido muncul ya. Oke, bawah. Ini Sudah ada, Ibu. Oke, coba. Ini KPI saat ini dia peningkatan penjual bersih. Oke. Tahun 2021 tahun. Oh, ini dari perusahaannya ya. Iya Bu. Oke, next. Oke, penjualan via platform kita. Oke, peluncuran produk baru. Oh, dia ada produk baru, ada berapa produk barunya? Oke, bawah lagi. Ini produk barunya. Lumayan banyak ya, ada 8 varian. Nah, ini. Oke, ini rekomendasi KPI yang baru. Objektif profit perusahaan meningkat. Nah, yang baru. Berarti sebelumnya kan udah ada nih. Tadi Bu cek profit di financial perspektif ada satu ya profit. Nah, berarti kelompok ini nggak tambahkan satu lagi di financial? Kemarin Bu pertimbangannya kenapa cuma profit perusahaan, karena dari yang kami baca juga di annual report-nya Bu, mereka cuma berfokus sama profit perusahaan dan itu sebenarnya disamain mereka sama penjualannya, jadi langsung aja buat profit perusahaan dari kelompok kami, seperti itu Ibu. Oke, persentase tingkat profit perusahaan, target 40% meningkatkan jumlah penjualan. Inisiatifnya untuk meningkatkan jumlah penjualan. Oke, nah ini persentase tingkat profit perusahaan ini rumusnya apa? Sebaiknya dibuatkan rumusnya. Misalnya ROE, ROA, nah boleh nanti dicek di dalam perusahaannya itu ya. Atau dia cuman profitnya itu dari laba aja. Kan ada ya profit itu dari aset, total aset, equity, penjualan, banyak ya. Nah, nanti dikerucutkan lagi, didetailkan. Ini kan di kelompok ini cuma buat persentase tingkat profit perusahaan. Profit perusahaan itu yang mana aja dia? Apakah dari labanya, apakah dari asetnya, apakah dari ekuitasnya, atau dari penjualannya misalnya. Nah, gitu ya. Yang untuk measure ini detailkan lagi ya. Kelompok berapa ini? 4. Sore Bu terdengar? Baik Ibu. Oh ya. Oke. Berarti karena kalian tidak tambahkan di financial perspektif, di tempat lain berarti harus intinya 4 ya yang harus ditambahkan. 4 perspektif untuk 4 objektif ya. Nah, untuk masing-masing perspektif. Coba bawa lagi customer. Market share, persentase ketersediaan outlet penjualan, meningkatkan pembukaan outlet. Ini apakah yang existing atau yang kalian tambahkan? Ini juga dari strategi perusahaannya Bu. Jadi mereka mau bikin outlet penjualan yang baru di cabang-cabang di Indonesia gitu Bu. Oke. Oh, ini ada di informasi perusahaannya dikasih tahu? Iya ada Bu di performa kinerjanya mereka.
Oke. Kalau loyalitas pelanggan? Ini juga ada Bu di ikhtisar aktivitasnya mereka di annual report juga Bu. Oke, ini kan ada measure-nya presentasi pelanggan yang mengkonsumsi produk. Nah, ini dia ukur dari apa? Persentasenya. Kalau ini kemarin Bu, kami ambil dari penjualannya Bu, di laporan keuangannya mereka gitu Bu. Sama ada juga di laporan direksi mereka. Jadi langsung buat presentasi pelanggan gitu Bu. Oke. Oh, berarti mereka buka. Kalau loyalitas pelanggan itu kan lebih ke pelanggan. Dia tidak menyebarkan angket atau kuesioner untuk pelanggannya, misalnya. Nggak seperti itu ya? Tidak Ibu. Oke. Pelanggan yang mengkonsumsi produk. Nah, 70% ini dari mana dapatnya 70%? Dari pembukaan outlet sama pertumbuhan laba Ibu. Sama di annual report-nya juga mereka pengen loyalitas pelanggan itu 70% dengan distribusi domestik dan globalnya mereka. Bu. Oke, nah kalau untuk itu ya, jadi kan seperti yang Ibu informasikan tadi, setelah ada tabel ini, kalian di bawahnya tuliskan keterangannya ya masing-masing yang kalian sampaikan. Misalnya tadi 70% ini ada rasio Ibu, misalnya seperti itu, karena dia sudah buka outlet. Nah, rincikan di sana, alasannya kenapa 70%. Oh, ternyata dia buka outletnya kira-kira 15 cabang di seluruh Indonesia. Lalu penjualannya sekian, sehingga setelah kami formulakan ya, ada dituangkan di formula sehingga dapatlah forecasting kami, target kami 70%. Nah, seperti itu ya, kelompok 4. Baik Ibu. Oke, lanjut pelanggan baru ini dari mereka atau kalian yang tambahkan? Dari mereka Bu, dari distribusi domestik. Oke, karena ada produk baru, berarti ada pelanggan baru juga ya, ada target pasar baru juga. Lalu kalian menargetkan 30%, mengenalkan produk kepada masyarakat ini metodenya apa kira-kira? Mereka melakukan pengiklanan di sosial media dan di televisi gitu Bu. Oke. Oke, lanjut bawah lagi. Berarti apa yang kalian tambahkan di sini di customer perspektif? Maksudnya Ibu gimana ya Bu? Nah, jadi coba bawa lagi, ada nggak lagi di customer perspektif? Nggak ada lagi, oke. Nah, sebentar. Ini kelompok 4 berarti PT Sido Muncul ini sebelumnya sudah punya KPI. Benar? Benar Ibu. Nah, jadi kalau dia sudah punya KPI, berarti tugas kalian adalah mengevaluasi KPI tersebut dan menambahkan masing-masing perspektifnya minimal 1 KPI lagi. Gitu ya, seperti yang Ibu informasikan tadi. Misalnya sebelumnya di finansial itu cuma 1 indikator, kalian tambahkan 1 lagi. Menurut kalian apa yang kurang? Apa yang perlu ditambahkan? Misalnya sebelumnya profit, mungkin setelah itu yang nomor 2 kalian mau menambahkan market share-nya atau pertumbuhan penjualannya misal. Lalu di customer ada 3 ya yang sudah existing. Kalian harus tambahkan 1. Apa kira-kira yang belum ada di customer itu yang bisa meningkatkan nilai perusahaan. Kalian harus tambahkan per perspektif itu 1 KPI lagi. Oke? Oke Bu, berarti Bu yang belum ada di KPI perusahaan kami harus tambahkan gitu ya Bu? Ya, yang belum ada minimal 1 per perspektif. Gitu ya? Oke, baik Ibu. Oke. Jadi minimal 4 ya. Kalau untuk yang sudah ada KPI, minimal dia tambahkan total 4. Karena 1 per perspektif berarti 4 ya. Untuk keempat perspektif. Tapi bagi yang memang belum punya KPI ya, kelompok yang perusahaannya belum punya KPI, berarti mereka tambahkan per perspektif minimal 3. Oke? Nah, karena kalian buatkan. Oke, yang ini internal bisnis, produktivitas dan kualitas produk meningkatkan tingkat profit produk. Nah, ini gimana? Karena di atas sudah ada lagi kan profit
Yang di sini ada lagi profit. Nah, ini gimana? 2 kali berarti. Kayaknya ini salah deh, Bu. Nanti dicek lagi ya, karena dia sama-sama profit. Oke, baik Ibu. Ketersediaan produk di pasaran. Ini 25% ini maksudnya apa? 25% dari apa? 25% dari jumlah sebelumnya, Ibu. Karena kalau misalnya di annual report mereka cuman dia 15% dari tahun lalu itu 10%, Bu. Jadi kami pengennya untuk di tahun ini 25%, meningkat 10%, seperti itu, Ibu. Oke, berarti target meningkat menjadi 25%, gitu ya. Dibuat aja kata-katanya, bukan dari angka aja, meningkat 25%, gitu. Enggak 25% saja. Target apa? Misalnya target ketersediaan produk meningkat 25%, gitu ya. Baik, Ibu. Inisiatif mendistribusikan produk secara merata, dia meningkat 25%. Oke. Oke, berarti ini tambahkan satu lagi, seperti yang diinformasikan tadi. Lalu ada learning and growth, kapabilitas kerja. Ini mendorong, di sini kan ada mendorong pekerja untuk kreatif. Nah, ini gimana? Kalau ini, Bu, Caranya? karena kemarin waktu yang kami baca tuh karyawan-karyawan di sana itu masih terpaku sama pekerjaan mereka sendiri gitu, Bu. Jadi mereka hanya menjalankan SOP tanpa maksudnya tanpa ada usulan dari produk gitu, Bu. Mereka nggak telusuri kira-kira produk yang kreatif itu seperti apa gitu, Bu. Jadi hanya berfokus sama apa yang mereka kerjakan, ya silahkan dikerjakan itu aja gitu, Bu. Berarti kurang inovasinya ya? Iya, Ibu. Oke, nah ini boleh misalnya kalian buat mendorong pekerja untuk kreatif dan mendukung manajer, tapi harus ada mendorong kreatif itu ngapain? Mungkin mengadakan sayembara misalnya bagi pekerja yang bisa menciptakan inovasi produk dikasih penghargaan, atau mungkin untuk mendorong dia supaya kreatif memberikan pelatihan misalnya, bisa ya. Sebelumnya pekerjanya itu kaku aja. Habis ikut pelatihan, oh ternyata dia berpikir out of the box, ya. Dia bisa lebih kreatif. Bisa aja kalian tambahkan seperti itu. Oke, di kapabilitas pekerja ini. Tambahkanlah mereka pelatihan, atau mungkin mereka tambahkan waktu tunjangan entertain. Mungkin mereka kurang healing ya, kurang liburan misalnya. Nah, dikasihlah program seperti outbound misalnya. Bisa juga untuk mendorong kreativitas. Bisa kalian usulkan itu ya. Jadi yang ini untuk kapabilitas pekerja, kata-kata mendorong pekerja untuk kreatif ini masih belum detail. Kreatif bagaimana cara mendorongnya? Nah, oke, dengan memberikan mungkin punishment and reward misal ya. Nah, atau mungkin memberikan mereka bonus atau memberikan pelatihan ya. Nah, dan lain-lain. Itu ya, yang untuk learning and growth ini ditambahkan penjelasannya. Lalu pengembangan perusahaan semakin luas, persentase tingkat pembukaan cabang distributor. Oke, ini meningkat 15% ya di sini. Nah, Iya, Ibu. di sini juga harus tahu, emangnya sekarang ada berapa cabang distributor di seluruh wilayah di sana untuk sudah muncul. Sudah ada datanya? Yang ini, Ibu. Ada berapa? Kalau misalnya untuk jumlah di annual report-nya mereka tidak kasih tahu, Bu. Tetapi cuma dikasih tahu untuk persenannya saja. Gitu, Bu. Oke, dia cuma buat persentasenya aja. Oke, apa-apa. Oh, berarti ini di sini dia Mas Pangsa, Pak. Coba penjualan online-nya dia baru ini ya, baru muncul atau gimana? Iya, Bu, untuk penjualan online-nya mereka masih sedikit. Tetapi waktu di masa pandemi mereka itu lebih memanfaatkan platform digital karena
masyarakat juga kan Bu di situ PPKM, jadi mereka pengen meningkatkan yang online ini gitu. Oke. Nah, mungkin nanti kalian bisa tambahkan tuh di perspektif customer ya. Nah, untuk meningkatkan penjualan online misalnya caranya seperti apa? Nah, tambahkan ya. Bisa jadi kan di sini juga dia masih 1%, ya 1%. Mungkin targetnya jadi 5% misalnya. Nah, inisiatifnya apa? Berarti dia memasarkan produk secara online. Mungkin dia buat website resmi untuk online, atau mungkin dia masuknya ke akun-akun e-commerce. Misalnya PT Sido Muncul Official, tapi adanya di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, itu salah satu inisiatifnya. Bisa juga nanti kalian tambahkan seperti itu. Oke? Baik Ibu. Oke, coba ke bawah lagi. Jadi kalau jamu atau obat pas pandemi itu mereka sebenarnya panen ya. Perusahaan lain banyak yang turun, nah mereka sebenarnya stable bahkan naik karena kan orang-orang mau semuanya daya tahan tubuhnya tinggi. Jadi orang beli semua. Oke, bawah lagi. Masih sampai di rekomendasi KPI, Bu. Oke, masih ini ya. Oke, Iya, berarti Ibu. itu ya. Berarti nanti ditambahkan perspektif, lalu inisiatif ini sebenarnya harus terukur juga ya. Nanti Ibu tanya misalnya yang tadi, memastikan produk yang berkualitas misalnya kalau sini ya. Memastikan berkualitas itu bagaimana cara memastikannya? Oke, ternyata dia punya QC, quality control perusahaan. Oke, lalu mendistribusikan produk secara merata. Gimana caranya supaya merata? Oh, ternyata dia punya checklist. Setiap wilayah itu harus punya produk kami sekian puluh juta pieces misal ya. Jadi harus ada yang terukur juga gimana caranya. Oke. Oke, Oke, baik Bu. sudah Bu. Sepertinya ini tinggal tambah-tambahkan perspektif, nanti plus buat peta strategi, plus juga buat nanti SWOT ya di bab 5. Tahu ya? Strength, Baik, Bu. weakness, dan lain-lain. Misalnya strength-nya, kekuatannya, PT Sido Muncul ini merupakan perusahaan jamu satu-satunya di Indonesia yang sudah IPO, misal. Itu kan berarti kekuatannya, ya. Kalau apalagi kekuatannya mungkin dia bisa bersaing secara global, udah didistribusikan ke seluruh dunia, misal. Lalu nanti kelemahannya, oh ternyata dia punya pesaing baru. Nah, PT ini. Lalu bagaimana cara ancamannya apa? Lalu bagaimana cara dia untuk survive gitu. Nah, agar ancaman tersebut tidak datang. Itu ada ya SWOT. Grade-nya kan yang terakhir. Oke. Sudah kelompok 4? Ibu, sebelumnya izin bertanya, Bu. Tadi atas saran Ibu, inisiatifnya kan Bu nanti akan dijelaskan kembali. Nah, itu boleh kami jelaskan di paragraf di bawahnya nggak, Bu? Biar Boleh. lebih jelas gitu. Boleh. Oke, baik Ibu. Gimana? Sudah paham? Yana? Sudah paham, Ibu. Oke. Oke, terima kasih kelompok 4. Nah, sudah mau share ya. Jadi memang seperti itu ya kira-kira yang harus kalian buat. Tapi nanti ditambahkan di kalimat penjelasnya di bawah. Kenapa misalnya tadi kelompok 4, Yana ya. Nah, itu membuat target profitnya sekian. Oh, nanti Yana mungkin kalau Yana capek ketik panjang-panjang, capture aja. Capture laporan keuangan mungkin tahun 2000 atau capture ada gambarnya, tapi nggak seluruhnya juga ya, yang intinya saja gambar 2021 profitnya 50.000, 2019 2020 20.000 profitnya misal 2019 sekian. Jadi ada profit minimal 3 tahun terakhir sehingga Yana kelompok 4 ya bisa merekomendasikan profitnya itu tahun 2022 naik 30%. Ya, ini berdasarkan laporan keuangan. Lalu tambahkan lagi di bawah, selain itu perusahaan ini juga membuka 30 cabang baru di seluruh Indonesia dan juga perusahaan ini mengeluarkan 6 varian baru. Nah, yang harapannya akan menjadi primadona juga di masyarakat misalnya seperti itu. Makanya targetnya 30%.
Seperti itu ya. Oke, yang lain gimana? Jadi kira-kira seperti yang kelompok Mbak buat tadi ya. Nah, didetailkan, lalu peta strateginya harus konsisten. Nanti bab 5 itu kesimpulan saran, nanti plus harus kalian analisis juga terkait SWOT-nya. Ya. Strength, weakness, opportunity, sama threat. Oke. Nah, itu sebenarnya kita bisa lakukan untuk diri sendiri juga ya SWOT itu. Nah, kekuatan kita apa? Biasanya kan kalau kita ikut seminar-seminar motivasi kan, nah, dikasih tahu. Tapi kalau di BSC ini kita lihatnya secara finansial dan non finansial, ya. Ketika kita udah tahu kekuatan kita tahu kelemahan kita, tahu ancaman, ya. Nah, di perusahaan kita dan kita tahu bagaimana cara untuk menjadikan ancaman tersebut peluang. Itu dia strategi perusahaan sampai akhirnya selesai laporan BBL satunya, gitu ya. Udah ada yang sampai selesai bab 5? Belum ada ya. Iftitah gimana Iftitah? Kelompok 1, 5C. Mana nih kelompok 1? Sabila. Iftitah dan Sabila, cuma 2 orang ya yang hadir kelompok 1. Mana nih suaranya? Iya, Bu. Nah, gimana, ada sampai bab berapa Iftitah? Masih bab 4, Bu, sama kayak Sony. Oke, masih bab 4 ya. Berarti ini kan waktunya lumayan panjang ya, masih ada beberapa hari lagi. Jangan lupa dikerjakan, plus kemarin Ibu sudah bukakan kuis ya, mini kuis untuk BSC. Jadi kita setiap bab itu ada mini kuisnya, BSC ada mini kuisnya, nanti ada environmental cost management ada kuisnya, nanti setelah itu juga ada, nanti itulah yang akan menjadi nilai kuis, ada 5 ya, dan itu dibuka lama panjang. Jangan sampai karena dibuka panjang kalian besok terus, besok lah, tahu-tahu udah deadline, tiba-tiba WA Ibu di weekend, Bu, saya lupa update mini quiz, Bu. Nah, itu nggak boleh lagi, karena udah lama Ibu buka ya. Seminggu Ibu buka. Oke. Jadi gitu ya, secara garis besar dan secara detail tadi Ibu udah informasikan. Berarti sekarang tinggal kalian ketik lagi sumber data yang sudah kalian download. Annual report biasanya sih di annual report itu sudah tergambar jelas ya. Kalau kita mau detailnya baru kita ke laporan keuangan ya. Performanya, kinerjanya sudah sampai mana. Lalu di artikel pendukung atau di penulis lain yang sudah pernah membahas itu juga dicek lagi, dibahas lagi, di-download lagi. Ternyata ada informasi yang selama ini kita nggak tahu. Nah, kalau ada di sana boleh cantumkan dan sebutkan sumbernya, boleh. Oke. Biasanya itu banyak kalau ada skripsi dari kakak kelasnya yang sudah pernah membahas itu boleh, tapi yang harus sudah dipublikasikan ya, yang sudah di jurnal penelitian gitu, bukan di repositori ya, tapi yang sudah publish di jurnal. Karena kalau dia sudah publish di jurnal, berarti dia sudah melalui proses review. Kalau masih di repositori, berarti dia baru ACC pembimbing, ACC penguji. Dah, selesai kan? Setelah dia sidang akhir, baru itu. Tapi kalau dia sudah publish di jurnal, dia sudah melalui proses review dari reviewer jurnal. Makanya yang boleh adalah yang sudah publish di jurnal penelitian. Oke? Jangan lupa untuk logbook juga terus diupdate ya. Nah, minimal 1 minggu itu 2 kali ya, karena kan kita ada 2 kali pertemuan tuh, Senin, kalau AMD ada Senin sama Kamis. AMC kemarin, Senin sama Jumat ya. Kalau AMC kemarin itu Senin sama Kamis. Sekarang AMC berubah ya, Senin sama Selasa ya. Jadi harus selalu diupdate. Kalau misalnya kalian lebih dari 2 juga nggak apa-apa, boleh. Yang penting setiap ada progres boleh diupdate logbooknya. Oke, ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh, Ari?
Bu, tadi kan KPI-nya misalnya berdasarkan perspektif keuangan. Nah, itu kita objeknya itu peningkatan profit. Nah, dari peningkatan profit itu kita pengukurannya satu aja, Ibu. Misalnya kita pakai ROA gitu ya, Bu. Iya, bisa jadi perusahaan tersebut jika misalnya pakai ROA juga, ROE juga boleh ditambahkan. Mungkin di perusahaan tersebut pakai ROA, atau mungkin di perusahaan tersebut belum pakai apa-apa. Dia belum pernah, maksudnya belum ada di laporan keuangannya dia pakai apa-apa untuk mengukur profitabilitas, boleh. Mungkin kalian sarankan pakai ROA, TROE, atau pertumbuhan penjualan, misalnya seperti itu, boleh. Bu, Jadi boleh pakai 2 pengukuran juga boleh, 1 juga boleh. Oke, Bu. Mana yang lain? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak, berarti selanjutnya silakan lanjutkan ya, karena kan tadi informasinya sebagian besar masih fokus di analisis KPI, ya, KPI-nya. Oke, silakan dilanjutkan. Jangan lupa ya, deadline-nya hari Minggu 2359, tapi kalau bisa jangan mepet-mepet. Siapa tahu, nggak tahu ya kita, siapa tahu pas 2359 itu mati lampu lah, laptopnya rusak lah, dan lain-lain. Kalau bisa maksimal sekali hari Sabtu ya, atau Minggu pagi udah diupload gitu biar aman. Oke, ketika kalian sudah upload, kalian mau perbaiki lagi kan masih bisa, ya kan? Tinggal di remove, di upload lagi kan, gitu. Kecuali kalau tempat uploadnya sudah diblok, sudah dikunci, itu nggak bisa lagi. Tapi selama itu masih terbuka, nah bisa, masih bisa. Dan untuk yang upload itu cukup perwakilan 1 orang per kelompok saja. Oke, nggak semuanya yang upload ya, karena di laporan itu kan udah ada nama kelompoknya. Cukup perwakilan 1 orang per kelompok saja. Oke. Oke, kalau begitu berarti sudah selesai ya sesi konfirmasi kita pada hari ini. Lalu Ibu doakan ya semoga lancar pembuatan laporannya sampai nanti di-upload di maksimal hari Minggu ya. Nah, nanti setelah itu akan Ibu lakukan sesi review. Berarti minggu depan kita sudah masuk bab baru ya, Quality and Environmental Cost Management. Oke? Oke, Bu, screen capture dulu ya. Untuk aja. Bentar, buka kameranya ya. Oke, sebentar.